Untuk mengetahui situasi terkini kami sudah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia Adi Dwinanda di kawasan gedung DPR Jakarta. Halo, selamat siang Adi. Adi, bisa Anda jelaskan kepada kami karena informasi sebelumnya 1 jam yang lalu dikatakan bahwa aksi sudah bubar, ternyata di belakang Anda masih ada aksi dari para buruh, mungkin juga mahasiswa. Bisa Anda jelaskan kepada kami apa alasan mereka masih bertahan di sana? Selamat sore Iqbal, betul sekali. Walaupun memang untuk aksi yang dilakukan oleh para buruh ini sedianya sudah berakhir pada pukul 1 siang, namun pada pukul 2 siang tadi beberapa aliansi dari mahasiswa dan juga mungkin dari para pelajar ini tiba-tiba mendatangi depan gedung DPR untuk kembali menyampaikan aspirasi. Kalau boleh saya gambarkan, saya langsung saja mengajak Anda Iqbal untuk melihat bagaimana situasi terkini dari area luar gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau saya boleh mem-wrap up untuk aksi hari ini, memang sedianya ini aksi yang dilaksanakan oleh aliansi para buruh sendiri, yaitu tadi ada beberapa aliansi buruh yang sudah melakukan aksi sejak pada pukul 10 pagi hingga tadi sebetulnya sudah bubar sejak pada pukul 1 siang. Ada beberapa poin yang sebetulnya disampaikan oleh para buruh tadi pada waktu melakukan aksi, seperti misalnya saja adalah menolak adanya PHK, kemudian pembentukan Satgas PHK, kemudian adalah menaikkan upah sebesar 8,5%. Ini tadi juga disampaikan. Kemudian tadi juga para buruh ini menolak adanya outsourcing, Iqbal. Jadi memang hal-hal tersebutlah yang menjadi concern atau hal-hal yang dirasa perlu untuk disampaikan oleh para buruh. Tadi juga Said Iqbal sendiri selaku dari Presiden Partai Buruh juga datang untuk menyampaikan orasinya, di mana Said Iqbal tadi menyampaikan bahwa aksi buruh kali ini yang digelar pada pukul 10 hingga tadi pukul 1 ini merupakan aksi damai. Tapi memang kalau misalkan dilihat, Iqbal, situasi ini cukup berbeda pada pukul 2 siang tadi, di mana setelah aksi para buruh tadi sudah selesai di gedung DPR ini ada beberapa aliansi dari mahasiswa, kemudian ada dari aliansi mahasiswa se-Kabupaten Tangerang. Kemudian saya melihat ada beberapa pelajar yang kembali mendatangi gedung DPR. Mungkin Anda bisa melihat ini adalah salah satu aliansi mahasiswa yang sedang menyampaikan orasinya, Iqbal. Tadi saya mendengar sedikit ada beberapa hal yang sebetulnya disampaikan oleh para mahasiswa ini, seperti adalah menolak wacana naiknya tunjangan daripada anggota DPR. Kita tahu bahwa beberapa waktu lalu ini ada wacana akan dinaikkan tunjangan perumahan seperti itu sebesar 50 juta. Bahkan untuk gajinya sendiri ini mencapai 3 juta per hari. Inilah hal-hal yang kemudian disorot oleh para mahasiswa ini. Kemudian para mahasiswa ini juga menyorot adanya aksi joget-joget di dalam gedung DPR pada waktu rapat penyampaian APBN, yaitu pada tanggal 15 Agustus lalu. Hal ini juga kemudian sangat disoroti sekali oleh para mahasiswa, di mana untuk para mahasiswa ini juga menyampaikan beberapa aspirasinya dalam bentuk tulisan-tulisan seperti misalnya ini, yaitu adalah untuk pemberantasan korupsi. Kita tahu bahwa baru-baru ini salah satu anggota Partai Gerindra yang juga merupakan wakil Menteri Tenaga Kerja, yaitu Noel Ebenezer, ini terjerat kasus korupsi, sehingga mahasiswa ini juga menuntut agar Prabowo juga memberantas korupsi tidak pandang bulu. Artinya walaupun itu dari satu gerbong yang sama, mahasiswa ini merasa harus diberantas seperti itu. Baru saja juga kami melihat adanya sedikit eskalasi massa yang cukup meningkat, Iqbal, sehingga kami juga sebagai jurnalis harus melengkapi diri dengan peralatan safety seperti helm yang seperti saya kenakan saat ini. Ini memang baru saat lalu ada accident atau peristiwa saling melempar botol minum. Tapi kalau misalkan saya bisa gambarkan begitu ya, untuk para pelaku yang melempar botol minum ini rata-rata adalah dari para pelajar ataupun STM yang tiba-tiba juga mendatangi gedung DPR di kawasan Senayan ini, Iqbal. Tentu kita tidak berharap ya, Iqbal, bahwa aksi yang sedianya berlangsung damai yang diikuti oleh para buruh dan juga aliansi mahasiswa yang tadi katanya mencapai 3.000 hingga 4.000 orang ini tidak rusuh seperti hari Senin lalu. Tapi kalau misalkan saya bisa gambarkan, memang eskalasinya ini sempat meningkat. Bahkan tadi saya sempat melihat ada beberapa ban begitu ya yang dibakar dan kemudian dilempar dari arah luar menuju ke arah dalam gedung DPR. Sementara itu untuk pengamanan sendiri
di area luar DPR ini juga ada beberapa petugas kepolisian sendiri yang standby. Kemudian di dalam gedung DPR juga ada beberapa kendaraan taktis yang memang sudah bersiap siaga seperti itu. Ada juga water cannon yang juga siap siaga. Kemudian untuk arus lalu lintas, Iqbal, dapat kami sampaikan untuk arus lalu lintas di depan gedung DPR, tepatnya dari arah Pancoran menuju ke arah Selipi, ini memang ditutup secara total ya, karena memang kita tahu masanya dari tadi pagi hingga saat ini masih terus berdatangan, bahkan aksinya sampai ribuan, sehingga hal inilah yang kemudian menyebabkan pihak kepolisian akhirnya untuk memutuskan menutup jalan daripada Gatot Subroto dari arah Pancoran menuju ke arah Selipi. Kami sempat mendengar, Iqbal, ada suara seperti petasan yang sedang dilempar seperti itu. Kami masih belum mendapatkan gambaran terkait dengan siapa sebetulnya yang melakukan aksi ini. Tapi sayup-sayup saya bisa mendengar suara dari arah kawasan depan gedung DPR sebelah dari gedung Kementerian Lingkungan Hidup. Tampaknya dari arah tersebut memang eskalasi massanya cukup meningkat ya, Iqbal. Kita masih tidak tahu apakah kemudian aksi ini akan kembali berujung rusuh. Tentu kita tidak ingin bahwa aksi yang sedianya damai ini akan nanti berakhir ricuh seperti yang terjadi pada hari Senin lalu, Iqbal. Saat ini memang para mahasiswa ini masih terus mencapaikan orasi di depan gedung DPR. Gambar ataupun visual yang Anda lihat saat ini adalah merupakan aliansi mahasiswa yang juga baru saja datang sekitar pada pukul 2 siang untuk menyampaikan aspirasinya di gedung DPR. Tadi kalau kita mengutip pernyataan dari Presiden Partai Buruh ya, Said Iqbal, ini menyebut memang untuk masanya ini selain dari para buruh ini memang berasal juga dari mahasiswa, kemudian juga dari aliansi petani, dan juga ada dari masyarakat lain yang juga akan menyampaikan aspirasinya di gedung DPR. Dan menariknya tadi Said Iqbal juga menyebut ya, sebetulnya sedianya untuk aksi massa hari ini dilakukan di depan patung kuda, namun memang hanya difokuskan di depan gedung DPR lantaran memang adanya karyawan ataupun buruh ini yang masih bekerja ataupun keterbatasan waktu disebutkan oleh Said Iqbal begitu. Nah, ini kalau bisa saya gambarkan aksi dari pihak kepolisian ini sudah mulai menertibkan para pelajar ya, Iqbal. Ini memang untuk visualnya ini kurang jelas, tapi kami akan segera mengupdate kepada Anda. Nah, ini saya bisa sayup-sayup mendengar suara ada seperti petasan yang dilempar seperti itu, karena saya melihat memang banyak sekali para pelajar, khususnya ya para pelajar yang di bawah umur ini memang yang menjadi concern daripada polisi ataupun kita semua yang ada di sini, bahwa setiap aksi massa ataupun demonstrasi ini selalu mengarah ke kerusuhan ataupun melakukan tindakan-tindakan anarkis seperti melakukan vandalisme ataupun melempar batu dan juga botol-botol. Untuk di saat ini mungkin visual Anda bisa saya tunjukkan sedikit, Iqbal, di sebelah kanan ini. Nah, ini aksi massa kembali sedikit rusuh, Iqbal. Kami harus sedikit untuk berhati-hati karena ada beberapa aksi massa yang tampaknya ini adalah pelajar di bawah umur yang kemudian melempar petasan, Iqbal. Kami juga sebagai jurnalis di sini harus mengamankan barang dan juga lebih mementingkan keselamatan, Iqbal. Nah, ini adalah visual yang bisa Anda saksikan, Iqbal, bagaimana memang saat ini sedikit terjadi kerusuhan di kawasan luar gedung DPR MPR. Kalau bisa saya gambarkan, memang ini rata-rata adalah para pelajar yang kemudian melempar-lempar petasan, Iqbal. Kami sempat hampir terkena petasan. Jadi saat ini suasananya cukup chaos, Iqbal. Mungkin bisa Anda saksikan di layar kaca. Ini kami harus membentengi diri dengan keselamatan. Nah, ini sudah mulai tembakan gas air mata. Saya sudah mulai ini Anda bisa menyaksikan bahwa ini situasi terkini yang bisa Anda saksikan, di mana pihak kepolisian berusaha untuk menghalau para demonstran yang ada di sana, di mana baru saja kita lihat bersama bahwa sempat adanya pelemparan atau ditembakannya gas air mata untuk membubarkan
aksi ataupun kericuan yang terjadi di sana, karena tadi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Adi Dwinanda, produser lapangan kami, bahwa sempat ada pelajar begitu, diduga pelajar yang melemparkan petasan ke arah kerumunan massa tersebut. Baik, sepertinya memang gas air mata ini yang ditembakkan oleh pihak kepolisian cukup mengganggu pernapasan maupun mata para jurnalis yang ada di sana maupun para pendemo yang melakukan aksi di sana. Memang sebelumnya juga sudah disampaikan bahwa sebenarnya sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat siang tadi, bahwa para demonstran atau peserta aksi sudah membubarkan diri, khususnya para buruh, karena mengingat waktu mereka yang harus masuk shift 2 atau masuk di jam-jam berikutnya untuk bekerja. Namun tadi sekitar pukul 2 siang datang lagi rombongan lainnya, yakni para pelajar maupun mahasiswa yang datang ke sana untuk menuntut terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh anggota DPR yang juga sedang menjadi perbincangan saat ini. Sementara kalau dari buruh sendiri, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Adi Dwinanda, bahwa mereka lebih menuntut terkait dengan soal outsourcing, PHK, dan lain sebagainya. Dan inilah suasana terkini di depan gedung DPR MPR RI Senayan, Jakarta. Dan di sini terlihat juga bahwa sudah tidak terlihat ada kendaraan karena kendaraan umum pribadi sudah dialihkan ke tempat lain. Dan ini akhirnya pihak kepolisian menyiramkan water cannon ke para peserta aksi agar segera membubarkan diri. Baik, kita pantau terus, dan seperti kita ketahui bersama bahwa aksi ini sebenarnya sudah digelar sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat di depan gerbang utama Kompleks Parlemen DPR MPR Jakarta. Dan Said Iqbal mengatakan bahwa aksinya ini tentunya membawa 6 tuntutan utama. Yang pertama yakni menghapus outsourcing dan juga menolak upah murah. Dia juga meminta upah minimum tahun 2026 ini naik sebesar 8,5 sampai 10,5%. Masa buruh juga terjun di depan DPR ini untuk melakukan aksinya besok. Dan daftar tuntutnya kedua yakni stop PHK dan bentuk Satgas PHK. Ketiga, reformasi pajak perburuan sekaligus menaikkan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak sebesar 7,5 juta rupiah per bulan. Lalu juga menghapus pajak pesangon, menghapus pajak THR, menghapus pajak JHT, menghapus diskriminasi pajak perempuan menikah. Lalu berikutnya yang keempat, mensahkan rancangan undang-undang ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law. Dan kalau di sisi kiri ini adalah memang masih berada di luar gedung DPR MPR di luar kompleksnya, sementara di dalamnya ini adalah suasana di dalam gedung ataupun kompleks DPR MPR Senayan, Jakarta. Dan perlu kami sampaikan pula bahwa sempat salah seorang Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni, mengatakan bahwa ASN hingga tenaga ahli yang ada di DPR RI ini memang tidak berada di sana karena mereka semuanya diimbau untuk WFH atau work from home. Dan hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tentunya tidak diinginkan. Dan tadi juga sempat disampaikan bahwa rekan kami, tadi Adi Dwinanda, produser lapangan CNN Indonesia, mengatakan bahwa massa aksi yang tergabung dalam koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh sebelumnya juga sempat memutuskan untuk membatalkan rencana aksi unjuk rasa mereka di kawasan Patung Kuda, tepatnya di depan Istana Kepresidenan, karena mengingat mereka memiliki waktu untuk harus kembali bekerja di tempatnya masing-masing. Dan sepertinya memang sudah cukup terkendali begitu dengan tadi sempat
kita lihat bersama bahwa ada aksi yang tentunya menjurus ke kerusuhan begitu karena adanya petasan yang dilemparkan diduga oleh pelajar ke arah kerumunan massa dan akhirnya mereka bisa dipukul mundur dan saat ini sudah tidak terlihat adanya aksi tepat di depan gedung DPR MPR RI Senayan Jakarta. Kita pantau terus bagaimana kondisinya terkini. Penjagaan juga terus dilakukan dan gas air mata juga sudah tidak terlihat, di mana tadi juga sempat dirasakan begitu oleh para peserta aksi, termasuk rekan kami yang berada di sana yang melaporkan langsung sampai bisa menyebabkan mata berair, lalu juga tidak enak tenggorokan dan lain sebagainya. Yang tentunya ini dampak dari ataupun efek dari gas air mata tersebut. Oke, selain itu juga kalau Anda melihat di sini tidak ada arus lalu lintas khususnya untuk kendaraan umum maupun kendaraan pribadi yang melintas di depan gedung DPR MPR RI Senayan Jakarta karena memang sudah dialihkan sebelumnya oleh pihak kepolisian ke jalur-jalur alternatif. Mungkin bagi Anda yang akan melintasi kawasan tersebut untuk bisa googling terlebih dahulu mencari alternatif kemana Anda bisa melintasi tempat yang Anda tuju tanpa harus melewati depan gedung MPR DPR Senayan Jakarta. Suara petasan sayup-sayup masih terdengar. Namun begitu memang pihak kepolisian terus memukul mundur para peserta aksi agar tidak berada di sana dan juga bisa membubarkan kerumunan massa sehingga tidak terjadi hal-hal yang tentunya tidak diinginkan. Kami sampaikan kembali sejumlah tuntutan buruh yang sudah digelar sejak pukul 10 pagi hingga pukul 1 siang dan akhirnya diganti dengan peserta aksi yang berupa mahasiswa maupun para siswa begitu ya. Kami sampaikan terlebih dahulu apa saja tuntutan massa buruh kali ini di tanggal 28 Agustus 2025. Yang pertama yakni menghapus outsourcing dan juga menolak upah murah. Lalu stop PHK dan membentuk Satgas PHK. Yang ketiga reformasi pajak perburuhan, naikkan PTKP menjadi Rp7,5 juta per bulan, menghapus pajak pesangon, menghapus pajak THR, menghapus pajak JHT, menghapus diskriminasi pajak perempuan menikah. Lalu yang keempat, mensahkan rancangan undang-undang ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law. Lalu yang kelima, mensahkan RUU perampasan aset, berantas korupsi. Dan yang keenam adalah revisi RUU Pemilu, redesign sistem pemilu 2029. Baik, sepertinya kita sudah bisa melihat lagi Adi Dwinanda. Baik, bagaimana dengan Adi Dwinanda? Apakah bisa menjelaskannya lagi kepada kami terkait dengan suasana terkini di sana, Adi? Iya Iqbal, kalau bisa saya gambarkan memang untuk saat ini suasananya sudah cukup sepi ya, karena memang masa ini sudah dipukul mundur oleh pihak kepolisian. Saya langsung saja menunjukkan kepada Anda Iqbal seperti apa kondisinya. Beberapa waktu lalu, sekitar 15 menit lalu memang situasinya menjadi cukup chaos atau cukup rusuh. Bahkan kami para jurnalis ini juga terkena tembakan gas air mata karena di depan tempat kami melaporkan ini memang tadi sempat menjadi epicentrum kerumunan massa dan juga epicentrum kerusuhan yang dilakukan oleh para peserta aksi massa yang kalau boleh saya gambarkan ini banyak sekali para pelajar di bawah umur khususnya pelajar SMA ataupun STM yang tadi tiba-tiba datang dan kemudian melakukan kerusuhan di depan gedung DPR ini. Karena kalau kita melihat dari pagi hari tadi hingga siang hari tadi, Iqbal, yang dilakukan oleh para buruh ataupun para aliansi mahasiswa ini
ini aksinya sebetulnya cukup kondusif walaupun massa yang datang ini jumlahnya ribuan. Tapi situasinya cukup berbeda 180 derajat boleh saya katakan seperti itu setelah pukul 2 siang karena banyak sekali para pelajar di bawah umur seperti SMA, pelajar SMA ataupun STM yang kemudian datang untuk mengikuti aksi massa di luar gedung DPR ini. Saat ini kalau saya bisa gambarkan ataupun Anda bisa melihat melalui layar kaca Anda, ini suasananya cukup keos sekali. Bahkan saya bisa gambarkan ada separator jalan yang biasa untuk memisahkan antara jalur kendaraan biasa dengan jalur busway ini saling kan Iqbal. Kita tahu berat ya, tapi suasananya saat ini cukup berserakan sekali dan juga kalau saya bisa gambarkan ini banyak sekali sampah-sampah yang kemudian berserakan di depan saya ataupun di depan gedung DPR ini. Karena beberapa waktu lalu memang ada aksi saling lempar begitu ya dari para peserta aksi massa seperti lempar aqua, lempar air mineral botol ataupun juga tadi ada sempat lempar batu juga. Bahkan tadi juga ada yang melempar petasan. Hal inilah yang kemudian memaksa pihak kepolisian yang kemudian berjaga di depan gedung DPR ini akhirnya berusaha untuk memukul mundur massa ke arah kawasan Jalan Gerbang Pemuda karena kita tahu bahwa setiap aksi massa yang ada di luar gedung DPR ini biasanya selalu dipukul mundur ke arah luar ataupun ke arah daripada Jalan Gerbang Pemuda Senayan Iqbal. Kalau saya bisa gambarkan memang sudah cukup kondusif namun sisa-sisa dari aksi massa ini cukup terlihat jelas ya, ada sampah-sampah yang cukup berserakan, bahkan ada juga separator jalan busway ini yang juga berserakan, ini sangat berat sekali, satu betonnya ini bahkan bisa saling berserakan Iqbal. Untuk arus lalu lintas sendiri memang dari pagi hari tadi sebetulnya pihak kepolisian ini sudah menutup jalan dari Gatot Subroto dari arah Pancoran menuju arah Selipi ini. Sedianya memang dilakukan situasional, tapi mengingat masa aksi dari buruh tadi berlangsung cukup banyak sekali, cukup masif, ini sehingga perlu dilakukan penutupan jalan. Dan kemudian yang kedua adalah yang dilakukan penutupan jalan adalah jalan tol dalam kota ini yang dua arah ini juga ditutup. Jalan tolnya ini tol dalam kota, baik itu dari arah Cawang menuju ke arah Selipi ataupun dari Selipi menuju ke arah Cawang, ini dua-duanya dilakukan penutupan Iqbal karena memang ini banyak sekali nampaknya para peserta aksi massa ini yang kemudian melarikan diri atau membubarkan diri ke arah seberang ya daripada daripada depan DPR ini sendiri ataupun Jalan Gatot Subroto ini sendiri. Dan memang saat ini situasinya sudah berlangsung cukup kondusif ya, cukup berbeda dengan sekitar 10 hingga 15 menit lalu. Kami pun juga awak jurnalis yang bertugas di sini ini juga terkena bahkan tadi kami sempat hampir terkena petasan yang kemudian dilempar oleh aksi massa sendiri, tapi tidak mengenai kami, tapi kami sempat terkena dari gas air mata yang kemudian mengarah ke seluruh penjuru daripada luar gedung DPR ini. Demikian Iqbal yang dapat kami sampaikan dari luar gedung DPR saat ini. Baik, Adi, bisa Anda jelaskan kepada kami sedikit saja, ini terkait dengan informasi bahwa ada sebanyak 276 pelajar yang diamankan oleh pihak kepolisian, terutama oleh Polda Metro Jaya dan juga Polres jajaran yang ada di sekitar wilayah Jakarta ini. Apakah Anda mendapatkan informasi tersebut dan kalau Anda mendapatkan informasi tersebut bagaimana kondisi mereka saat ini? Iya Iqbal, betul sekali. Memang pada waktu pagi hari tadi kami sempat melakukan wawancara ataupun doorstop dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya. Seperti itu memang ia mengatakan bahwa ada sekitar 200 pelajar yang saat ini masih berada di Polres sekitar ya. Karena memang di hari Senin kemarin tanggal 25 Agustus ini juga sempat terjadi aksi massa yang sama di kawasan gedung DPR Senayan ini, tepatnya di kawasan luar gedung DPR ini, dan berakhir cukup ricuh sekali sehingga banyak sekali para pelajar yang kemudian diamankan pada hari Senin saat itu. Dan untuk bagaimana kondisinya saat ini, apakah kemudian masih berada di Polres ataupun sudah dikembalikan kepada orang tua, kami masih belum mendapat informasi Iqbal, karena saat ini sendiri ini nampaknya juga aksi massa juga terus berlanjut dan kami juga melihat tadi ada beberapa dari pelajar ini masih terus berdatangan begitu ya, tiba-tiba datang ke gedung DPR Senayan ini untuk ikut mengikuti aksi massa yang
mungkin memang ini bukan ranah mereka, karena kalau misalkan saya bisa gambarkan, para pelajar yang hadir ataupun datang di gedung DPR ini secara tiba-tiba, yaitu sekitar pada pukul 2 tadi, dan menebeng gitu ya, saya bisa katakan nebeng dengan para mahasiswa ini adalah mahasiswa yang kemudian ataupun pelajar yang kemudian berasal dari di bawah umur, sehingga hal-hal inilah yang kemudian menjadi concern para polisi. Kalau kita mengutip sedikit dari pernyataan kepolisian tadi pagi hari tadi juga, sebetulnya dari pihak kepolisian sudah melakukan penyekatan di beberapa titik untuk menghalau para pelajar sendiri yang kemudian ingin ataupun berniat untuk melakukan aksi yang sama seperti hari Senin kemarin, sehingga nantinya diharapkan tidak terjadi kerusuhan. Tapi toh nyatanya, Iqbal, beberapa waktu lalu kerusuhan ini tidak dapat dielakkan, walaupun tadi katanya memang dari pihak kepolisian sudah melakukan penyekatan di beberapa titik untuk menghalau para pelajar. Tentu kita tidak berharap ya aksi pada hari ini akan memanjang seperti pada hari Senin, di mana kalau kita berkaca pada hari Senin lalu, aksi yang terjadi, aksi kericuhan yang terjadi ini sempat sampai malam hari, bahkan sempat melebar ke arah kawasan Pejompongan dan juga kawasan Palmerah sendiri. Tentu kita tidak berharap bahwa aksi yang ada pada tanggal 28 Agustus 2025 ini nanti akan memanjang eskalasinya hingga meluas ke area-area yang berada di sekitar daripada gedung DPR ini. Iqbal, kembali ke Anda. Adi, menurut informasi yang Anda dapatkan ataupun analisa Anda, apakah aksi ini akan berlanjut sore ini, mengingat bahwa sebenarnya mereka sudah dipukul mundur, apakah mereka akan kembali lagi atau seperti apa? Betul sekali, Iqbal, bahwa sebetulnya kalau misalkan dari aksi para buruh sendiri, ini kalau dari himbauan ataupun dari flyer yang disebar seperti itu ya, memang aksinya ini hanya dimulai pada pukul 10 pagi hingga pukul 1 siang saja, dan memang sedianya memang sudah bubar, Iqbal, pada pukul 1 siang tadi. Seluruh buruh ini sudah berangsur pulang, bahkan di jam 1 atau setengah 2 itu kondisinya cukup sepi sekali di kawasan gedung DPR ini karena memang sudah membubarkan diri. Tapi pada pukul jam 2 siang ini ada beberapa aliansi mahasiswa yang kemudian datang. Ini tadi saya sempat berbincang sedikit dengan aliansi, ada juga aliansi dari Kabupaten Tangerang, aliansi mahasiswa begitu. Ini datang untuk menyampaikan aspirasi, menyampaikan aksi damai tentunya, dan kemudian tiba-tiba ada juga beberapa pelajar di bawah umur yang kemudian nebeng istilahnya atau datang ikutan aksi seperti itu, dan kemudian kembali melakukan aksi kerusuhan yang sama. Karena saya bisa gambarkan bahwa yang melakukan kerusuhan yang baru saja terjadi tepat di depan mata kami adalah rata-rata mayoritas adalah para pelajar yang berada di bawah umur. Untuk mahasiswa mungkin dapat saya gambarkan tadi ya, sesaat sebelum terjadi kerusuhan mereka menyampaikan aspirasi dengan sangat tertib seperti itu, dan juga mereka tidak melakukan aksi yang anarkis. Toh kalaupun mereka melakukan aksi anarkis, mereka hanya melemparkan botol-botol air minum saja yang tidak terlalu berbahaya, Iqbal. Tapi hal ini berbeda kalau misalkan saya bisa gambarkan pada aksi yang dilakukan oleh para pelajar yang di bawah umur ini, seperti anak-anak SMA ataupun STM ini, mereka bahkan membawa batu ataupun bambu ataupun kayu begitu ya, yang kemudian dilempar dari arah luar gedung DPR ini menuju ke arah dalam DPR. Bahkan ada juga yang melempar petasan sehingga memaksa untuk para pihak kepolisian untuk memukul mundur. Tapi kalau misalkan kita melihat ya, Iqbal, kalau tadi Anda bertanya apakah aksi ini akan kemudian memanjang dan terus akan terjadi pada sore hari tadi, tampaknya tidak akan, karena ini situasinya sudah cukup lengang. Kembali kepada Anda, Iqbal. Baik, Adi Dwinanda dan juga rekan-rekan yang bertugas di sana, terima kasih atas laporannya dan tetap jaga keselamatan kalian.